Seperti biasa, sebelum saya mempersilahkan khotib, kami mohon bapak-bapak untuk mengisi soft di depan yang masih kosong. Untuk anak-anakku duduk tertib dengan tenang menghadap kiblat di soft belakang tanpa berbicara sepatah kata pun kecuali mendengarkan khutbah khotib dan mengaminkan doa yang akan disampaikan khotib nanti. Berhubung waktu sholat Jumat telah masuk kepada Al-Ustaz, dipersilahkan dengan hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat yang insyaallah sebentar kita akan laksanakan secara berjamaah. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya, riwayat Muslim. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan tarbiyah, menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Lalu kemudian ada seorang pemuda tiba-tiba datang untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini sangat rapi, rambutnya panjang hitam bersih, bajunya putih bersih. Lalu kemudian sang pemuda ini menghadap kepada Rasulullah, lutut sang pemuda dengan lutut Rasulullah pas berhadapan. Lalu kemudian pemuda ini bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan sang pemuda adalah, "Wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah
beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Sang pemuda yang bertanya membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Engkau benar ya Rasulullah. Para sahabat yang hadir heran. Kok dia bertanya lalu kemudian dia sendiri yang membenarkannya? Pertanyaan yang kedua yang dilontarkan sang pemuda, wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam ialah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, dan naik haji jika engkau mau. Kembali sang pemuda ini membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Engkau benar ya Rasulullah. Para sahabat semakin heran. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya Rasulullah, beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakin bahwa Allah melihatmu. Kembali sang pemuda membenarkan, engkau benar ya Rasulullah. Pertanyaan yang keempat yang dilontarkan sang pemuda, ya Rasulullah, beritahukan aku tentang datangnya hari kiamat. Lalulah Rasulullah SAW mengangkat tangan dan tersenyum, lalu kemudian mengatakan kepada sang pemuda, sesungguhnya yang bertanya jauh lebih mengetahui dibandingkan yang ditanya. Kata sang pemuda, kalau begitu ya Rasulullah, beritahukan saja tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, jika ada seorang yang berjalan berpakaian robek-robek tanpa alas kaki dan jalannya compang-camping, kemudian jika ada seorang pembantu yang melahirkan majikannya, kata sang pemuda, engkau benar ya Rasulullah. Dari keempat pertanyaan yang dipertanyakan sang pemuda ini, barulah sang pemuda ini berdiri minta pamit kepada Rasulullah untuk meninggalkan tarbiyah itu. Keesokan harinya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umar berdiri dan mengangkat tangan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah pemuda yang kemarin itu yang bertanya tentang iman, Islam, ihsan dan hari kiamat? Lalu kemudian dia sendiri yang membenarkannya. Kata Rasulullah dalam jawabannya, wahai Umar dan seluruh sahabatku yang hadir pada hari ini, sesungguhnya pemuda yang hadir kemarin itu ialah malaikat Jibril yang memberikan pengajaran kepada kita tentang iman, Islam, ihsan. Adapun tentang hari kiamat, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Allahu a'lam kalau malaikat mengetahui. Tetapi ada hikmah di dalam riwayat ini yang bisa kita ambil hikmah, yang kita bisa jadikan pelajaran, bahwa kita akan membahas dulu rukun iman. Karena pertanyaan pemuda ini adalah dasar Islam kita.
Mulai dari iman, Islam dan ihsan. Ketiga ini adalah dasarnya Islam itu sendiri. Tapi insya Allah pada kesempatan ini kita akan lebih dominan untuk membahas rukun iman yang keenam, yaitu tentang takdir Allah. Takdir itu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah mencatat semua kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang akan kita alami. Pernah suatu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Allah, ini bayi kalau lahir jenis kelaminnya apa? Rezekinya bagaimana? Apakah dia senang atau dia susah? Jodohnya siapa?" Kata Allah, "Tidak usah kamu tahu itu. Itu adalah urusan saya. Nanti dia lahir baru kamu tahu." Bayangkan, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui jenis kelamin kita, rezeki kita, jodoh kita. Apakah kita juga bahagia atau susah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi dialog sewaktu kita berusia 40 hari di dalam perut ibu kita. Jadi itu adalah rahasia Allah. Itu ketentuan dan ketetapan Allah kepada hambanya yang bernama manusia. Kalau kita lahir, apakah kita berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari penyampaian ini, yang dialog antara malaikat Jibril dengan Allah, kita bisa membagi takdir itu menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram adalah takdir yang dimana tidak bisa dirubah oleh manusia, walaupun manusia itu memakai alat atau teknologi yang canggih, tidak bisa merubahnya. Salah satunya rahasia Allah itu, yaitu jenis kelamin kita. Tidak ada manusia yang bisa merubah jenis kelaminnya. Mungkin ada seorang laki-laki yang mau berubah menjadi perempuan, lalu kemudian dia merubah jenis kelaminnya menjadi jenis kelamin perempuan. Dimanapun kita berobat, tidak ada yang bisa merubah jenis kelamin itu, karena itu adalah sudah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Walaupun ada manusia yang pernah mencoba itu, tapi lucunya suaranya masih suara laki-laki. Dia pakai hijab, tapi ketentuan Allah tidak bisa dibohong. Dia tetap bersuara laki-laki. Dan saya kira yang pernah menyaksikannya di TV-TV, beliau sering muncul. Gravitasi bumi ini juga adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Seandainya tidak ada gravitasi bumi, maka hancurlah dunia ini. Kita tidak bisa berjalan, ya, kita mengapung. Tapi itulah ketentuan Allah, memberikan gravitasi bumi magnet yang dimana kita bisa hidup di bumi ini. Ataukah mungkin ada manusia yang ingin berusaha membuat kehidupan di luar dari bumi ini, dengan catatan dia punya gravitasi bumi sendiri? Secanggih apapun alat yang kita gunakan, itu tidak bisa kita lakukan. Kematian ini juga adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ada seorang manusia yang ingin berusaha bunuh diri, tapi
tapi toh tidak meninggal. Ada juga manusia ingin hidup selamanya, tapi toh Allah mengambil jiwanya. Ini adalah ketentuan Allah ya, tentang mubram. Apa takdir Allah yang bisa dirubah? Takdir mu'allaqah. Takdir mu'allaqah adalah takdir yang dimana ketetapan Allah, ketentuan Allah, tapi bisa dirubah oleh manusia, bisa dicari oleh manusia. Contohnya rezeki tadi. Rezeki ini harus dicari. Kita sebagai manusia harus ikhtiar, berusaha mencari ridhonya Allah. Tidak mesti kita menunggu rezeki kemudian langsung datang. Tidak, harus melalui usaha, ikhtiar, berusaha. Kita hadir di sini untuk mengikuti sholat Jumat sebentar. Tidak mungkin terjadi kalau bukan usaha kita datang ke sini. Banyak orang juga mau datang sholat Jumat, tapi toh Allah tidak membiarkannya. Entahkah dia diambil nyawanya pada saat tahajud pagi, ataukah mungkin Allah memberikan penyakit kepadanya, lalu kemudian dia terbaring di rumahnya, bahkan terbaring di rumah sakit. Itu adalah ketentuan Allah. Tapi kita hadir di sini, ya bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah pada hari ini. Jodoh juga adalah ketentuan Allah, tetapi kita harus berusaha mencarinya. Tidak mungkin antara laki-laki dan perempuan bisa menikah kalau tidak ada usahanya. Kalau mungkin sekarang, ya apalagi uang panai dianggap mahal, ya seorang laki-laki harus mampu atau berusaha mencari bagaimana caranya supaya dia bisa melamar seorang wanita. Itu adalah salah satu bentuk usahanya untuk mendapatkan seorang istri. Itu adalah panjang prosesnya. Tetapi apalah kita sebagai manusia, kita harus berusaha. Kepandaian ini juga adalah ketentuan Allah. Persoalan bodoh dan pintar itu adalah ketentuan Allah. Allah menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang bodoh, tetapi kita diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pengelola bumi ini, pemimpin bumi ini. Makanya kita ini semua adalah insan-insan pemimpin yang diberikan amanah untuk mengelola bumi ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, terutama kepada diri kita masing-masing. Kesehatan, tidak ada manusia yang mengharapkan sakit. Ya, ini juga kesehatan, ketentuan Allah, ketetapan. Tetapi manusia bisa berusaha menjadi sehat. Orang sakit tidak boleh putus asa. Dia masih berpotensi untuk sehat. Orang yang bodoh tadi berpotensi menjadi orang pintar. Orang miskin berpotensi menjadi orang kaya. Itu semua adalah ketentuan Allah. Tetapi itu harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha, supaya kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang kaya, menjadi orang yang sehat. Sekarang kalau kita memiliki nafsu yang tidak bisa diajak untuk melakukan kebaikan, banyak-banyak beristighfar. Karena terkadang kita sebagai manusia selalu melakukan kesalahan. Kalau ada sesuatu yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan, lawan dia dengan melakukan kebaikan. Kita ini manusia, bukan malaikat, bukan pula iblis. Kalau malaikat, makhluk Allah yang sudah tentu melakukan kebaikan selama-lamanya. Beda juga dengan iblis.
yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah untuk melakukan kejahatan dan menggoda manusia. Kita sebagai manusia berada di antaranya. Kadang kita melakukan kebaikan, kadang pula kita melakukan kejahatan. Tidak usah heran kalau ada mungkin tetangga kita, saudara kita yang tahun lalu Masya Allah salatnya luar biasa, tahun ini na'udzubillahi min zalik tidak pernah lagi menginjak masjid. Itu ada yang terjadi. Tapi tidak usah heran. Apa yang harus kita lakukan? Saling mengingatkan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Mengajak, karena mengajak itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka itu hanya untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka itu hanya untuk diri kita sendiri. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membawa atau mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita alami di dunia ini. Makanya di ayat tadi yang saya bacakan di muqaddimah, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah dirimu atau suatu kaum sehingga dia sendiri yang merubahnya. Jadi kesimpulan dari ayat ini, marilah kita perbaiki diri kita, selalu muhasabah, karena kita sendirilah yang bisa memperbaiki diri kita. Saya kira inilah yang saya mau sampaikan mengenai tentang takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Saya kira inilah yang saya mau sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Jika ada baiknya, marilah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.